Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat yang cukup berada di Jawa Timur, yaitu Museum Empu Tantular. Mari kita ke sana. Sekarang saya sudah memasuki wilayah Museum Empu Tantular. Cikal bakal berdirinya Museum Negeri Empu Tantular bermula dari seorang bernama Godfred Harriwald von Weber. Dilahirkan di Surabaya dari seorang ayah yang berkebangsaan Jerman Belanda dan ibu berkebangsaan Belanda. Sebagai pecinta budaya, pada tahun 1933, von Weber mendirikan sebuah perkumpulan budaya bernama Stedelijk Historisch Museum atau Museum Sejarah Kota yang memamerkan koleksi-koleksi pribadinya. Pada tanggal 20 Oktober 1934, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan Provincial Museum Ostjava dan von Weber menjabat sebagai direkturnya. Tahun 1949, Stedelijk Historisch Museum dan Provincial Museum Ostjava bergabung menjadi satu dan diberi nama Universal Culture Centrum voor Volksontwikkeling atau Yayasan Pusat Pendidikan Umum untuk Kebudayaan di Surabaya yang bertempat di Jalan Simpang nomor 3 Surabaya. Museum ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya pada waktu itu, Mr. W.H. van Helsdingen. Museum ini dibuka untuk umum. Sepeninggal von Weber tahun 1955, museum tidak lagi dibuka dan baru pada tanggal 23 Mei 1972 dengan bantuan dari Direktorat Permusiuman dan pemerintah daerah, museum ini dibuka lagi untuk umum dengan nama Museum Jawa Timur. Pada tanggal 1 November 1974, museum ini dinegrikan dan diberi nama Museum Negeri Jawa Timur, Empu Tantular yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 3 Surabaya. Karena bertambahnya koleksi pada tanggal 12 Agustus 1977, museum ini dipindahkan ke Jalan Taman Mayangkara nomor 6 Surabaya dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Sunandar Priyo Sudarmo. Selanjutnya, sebagai perluasan dan tuntutan kebutuhan, museum dipindahkan ke Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2004, menempati lokasi tetap di Jalan Buduran Sidoarjo, sebelah barat Jembatan Layang Buduran. Sekarang, mari kita lihat apa saja isi. Museum ini mempunyai koleksi di luar ruangan atau outdoor dan koleksi di dalam atau indoor. Sebelum masuk ruang museum, kita akan menemukan koleksi-koleksi outdoor seperti arca Dwara Pala yang sering kali diletakkan di depan komplek candi. Kemudian arca Ganesha, arca Dewa Siwa, Kala, hiasan ambang pintu, ditemukan di Tulung Agung, arca Durga, arca Toko, beberapa arca Buddha. Sekarang kita akan masuk Museum Negeri Empu Tantular untuk melihat koleksi indoor. Yang pertama, zona prasejarah.
Di zona ini kita bisa menjumpai aneka peralatan mulai dari zaman batu tua sampai dengan zaman perunggu. Beberapa tinggalan zaman prasejarah diantaranya kapak genggam, beliung, kapak lonjong, dan beberapa peralatan perunggu seperti candrasa, kapak corong maupun negara. Selain itu, pada koleksi prasejarah juga ditampilkan beberapa koleksi fosil dan batuan sebagai penunjang perkembangan budaya prasejarah. Berikutnya, zona klasik. Di zona klasik ini fokus pada masa-masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Banyak peninggalan kerajaan masa itu yang bisa kita lihat di sini, contohnya fragmen, candi, prasasti, arca, dan perhiasan emas. Salah satunya adalah Garuda yang menjadi salah satu koleksi masterpiece Museum Empu Tantular. Garuda terdiri dari 64 permata dan emas murni 22 karat seberat 1163 gram. Kita juga bisa menyaksikan naskah kertas. Koleksi yang dipamerkan, satu serat Mi'raj asal Madura, ditulis dalam huruf Arab yang berbahasa Jawa dan berbentuk tembang berisi perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis hingga ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, menghadap ilahi untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang kedua, kita bisa menemukan serat Yusuf asal Madura, ditulis dalam huruf Arab berbahasa Jawa dan berbentuk tembang menceritakan kisah Nabi Yusuf dari kecil hingga menjadi nabi. Yang ketiga, ada kitab fikih asal Jombang, ditulis dalam huruf dan bahasa Arab, berbentuk prosa, berisi tuntunan ibadah dan muamalah. Ada jual beli, hutang piutang, wakaf, dan lain-lain. Yang keempat, ada kitab Damar Wulan asal Mojokerto, ditulis dalam bentuk huruf Arab dan berbahasa Jawa, berisi pemberontakan Menak Jingga Belambangan terhadap Kencono Wungu, Ratu Majapahit. Kemudian kita juga bisa melihat Babat Giyanti asal Malang. Di situ tertulis dalam huruf dan bahasa Jawa, berbentuk tembang juga, berisi tentang pembagian kekuasaan Mangkubumi menjadi Raja Mataram dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I dan Raja Surakarta dengan gelar Pakubuwono. Kemudian ada zona kolonial. Di zona kolonial ini dipamerkan koleksi peninggalan zaman VOC, pendudukan Inggris sampai penjajahan Jepang, dan juga perang kemerdekaan. Kita bisa melihat barang-barang seperti senapan dan pistol di zaman itu. Di sini kita juga bisa lihat diorama pembuatan batik dan juga keris-keris pusaka yang dipamerkan di museum ini. Yang keempat, ada zona teknologi dan iptek. Sekarang kita sudah berada di zona teknologi dan iptek. Di sini kita bisa mempelajari perkembangan teknologi sejak revolusi industri sampai simulasi hukum-hukum fisika.
pengunjung juga bisa berinteraksi dengan alat peraga yang ada di sini. Bahkan ada virtual reality-nya yang keren banget. Itulah koleksi Museum Emputan Tular yang bukan hanya berisi peninggalan bersejarah, tapi juga ada ilmu pengetahuan dan teknologi.